Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Oge SOS si Ganteng Kalem. Masih tetap dalam geraknya konten-konten dari SOS Channel ya. Pada kesempatan baik ini nih, saya sedang bareng sama seorang bidadari dari Kahyangan. Woish, luar biasa ya. Oke. Ya, beliau adalah seorang pekerja yang sangat luar biasa, karena beliau ini pernah menjadi pramusaji, pramugari, sales juga ya, pernah ya. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang sosok. Siapa tuh? Lea. Ya, Lea namanya. Lea itu dari, kalau Sunda itu ada lagunya. Lea, Lea, ayun, ayun ambil. Oke ya, Lea namanya, luar biasa. Tapi bukan merek celana ya, ya bukan, Lea. Oke, Lea, asli orang mana Lea? Asli orang Sunda apa orang mana? Orang Sunda. Sunda ya asli ya. Soalnya, tapi rambutnya beda nih ya, kayak orang barat-barat gitu ya. Usianya berapa? Berapa tahun? Usianya 24 tahun. 24 tahun. Oke. Ini saya mau cerita nih, jelasin ke netizen semua. Lea itu pernah kerja menjadi sales, bener? Iya. Sales di apa aja coba? Sales Gadget ya, handphone, terus kebanyakan sih kalau misalkan aku itu menjurusnya ke gadget juga sih untuk salesnya. Jadi ya. Salesnya gimana tuh? Door to door apa memang kayak yang produk-produk minuman kayak gitu kan suka door to door kan? Assalamualaikum, ke kantor tiap rumah apa tinggal di tenan. di counter gitu? Gimana? Kebanyakan sih kalau untuk saya jadi sales marketing itu saya ditempatin kayak di tenan di toko-toko kayak gitu. Ditempatin di toko ya? Iya, Bukan di kuburan kan? Enggak dong. Kalau di kuburan takut. Kalau di kuburan berarti sales kain kapan ya. Pengalamannya nih selama jadi sales nih, manis pahitnya bisa dijelaskan nih buat para netizen. Pengalaman yang sangat apa? Enaknya dulu dong. Yang enaknya dulu ya. Jadi enaknya tuh untuk pengalaman menjadi sales itu, jadi kita bisa tahu ya wawasan lebih jauh, karena jiwa sales itu jadi bagaimanapun kita harus bisa menjual si produk itu. Betul. Dengan cara yang ya bagaimanapun kita harus bisa ngeluarinnya gitu. Kayak gitu. Jadi yang namanya sales kita itu harus bisa menjual. Ya. Asik juga ya belajar jadi sales ya. Asik juga. Pertama tuh harus pintar ngomong ya. Ya, pertama itu harus pintar ngomong juga tentunya. Kedua harus cantik enggak? Ya pastinya. Harus ya. Berarti sehari itu bedak habis berapa kilo? Kalau untuk bedak sih, ya kemungkinan. Enggak, kan biasanya orang itu jadi sales itu katanya itu bedaknya aja sampai 2 cm, betul enggak? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Oke, harus cantik ya, menarik ya betul. Menarik, ya. Penampilan juga gimana tuh? Penampilannya kita harus benar-benar bisa menarik untuk customer juga. Terus yang penting the power of bacot. The power of bacot. Nah, ilmu luar biasa nih. The power of bacot alias siming of ngocobla. Nah, itu nomor 1 yang harus diperlukan untuk sales. Nah, kita harus pintar ngomong juga. Betul. The power of bacot tentunya. Saya aja yang biasa ngomong nih, ketika memang ditawarin sama sales itu kalah saya ngomong. Ya, pasti. Ya, akhirnya saya harus ngodok saku dan ngeluarin uang. Ya, pergi 200 perak gitu ya. Ya. Karena kerjaannya sales bagaimanapun caranya, kalau misalkan kita tarik customer ataupun ada customer masuk, itu kita harus bisa closing kayak gitu. Closing itu dalam arti jadi konsumen tuh jadi tertarik dengan produk yang kita enggak jual beli jadi gitu kan. Iya, harus jadi. Pokoknya itu harus jadi. Meskipun dia cari brand lain, kita harus bisa buat bagaimanapun cara kita harus istilahnya ada meng-compare lah, kalau istilah dari gadget ya, harus compare dari brand lain ke brand kita gitu. Oke, itu ya berarti ya harus pintar ngomong juga. Iya, harus pintar ngomong. Seksi, pintar ngomong ya. Terus enggak, kalau kata orang tuh sales itu harus punya body yang luar biasa, seksi lah gitu ya. Betul enggak tuh?
Kebanyakan sih memang seperti itu karena dari segi penampilan SOP itu harus nomor satu juga karena kita harus standar operasional. Buset, operasional pakai itu kerja. juga pakai SOP. Iya, tentunya karena kita kerja di gadget juga, karena kan bukan perusahaan yang, maksudnya bukan perusahaan yang kecil gitu ya. Jadi ada standar operasional kerjanya juga. Jadi dari mulai kita berpakaian, terus dari mulai kita segala macam, dari make up segala macam itu harus memperhatikan dengan penampilan dan SOP kita sesuai prosedur dari kerjaan kita. Gitu. Luar biasa. Jadi supervisornya nanti ngarahin ya, gitu. Harus begini-begini ya. Ya termasuk gigi juga harus rapi loh. Ya, nampaknya kalau saya itu susah jadi potongan sales ya. Oke, itu ya. Kira-kira nih yang paling berat ya jadi seorang sales itu apa? Yang paling berat itu utamanya target tentunya ya. Oh, di target? Iya, pasti. Karena seorang sales itu pasti ada targetnya. Target misalkan begini, sebulan ini harus laku sekian unit. Iya. Target itu kita ada beberapa metode. Yang pertama itu ada target, misalkan kita ditargetin sama perusahaan kita. Untuk pertama itu ada target quantity, target mon, belum target toko dan lain-lain. Ada target mon juga? Iya. Selain dari target quantity itu ada target monnya juga sebenarnya. Oh iya ya, berarti kalau saya targetnya bukan target mon. Apa? Target mood. Mood-moodan ya. Targetnya luar biasa, itu berat juga ya berarti saya. Kalau nggak mencapai target dipecat berarti. Enggak. Kalau misalkan kita nggak mencapai target, kita dikasih waktu, jangka waktu itu selama 3 bulan. Jadi kalau misalkan kita tidak mencapai target, otomatis itu langsung berhenti. Ya, diberhentikan auto cut. Luar biasa nih, sadis juga ya sebenarnya kalau jadi market ya. 3 bulan nggak mencapai target, N. Oke, saya mau tahu juga nih ya, pengalaman menghadapi orang seperti apa yang bikin kesal. Biasanya kan cowok suka godain tuh ya. Saya aja masuk ke mall tuh, ya, ada yang nawarin A bla 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 ya sebagainya. Wow gitu kan. Kadang-kadang saya suka godain tuh, ya. Apalagi kalau lihat salesnya yang wah gitu ya. Wush, gitu. Yang paling kesel tuh ngadepin calon konsumen yang seperti apa, coba bisa jadi sini. Yang paling kesel itu kalau misalkan ada konsumen yang masuk, terus nanya-nanya kayak yang nomor HP berapa gitu ya, nomor celana berapa, ukuran punggung berapa gitu ya. Enggak, yang ujung-ujungnya itu nanyain nomor handphone, terus rumahnya di mana, kayak gitu kan ya. Udah punya anak apa belum gitu ya. Nah, kayak gitu. Ada yang bilang nggak, kutunggu jandamu gitu kan. Nah, jadi yang kita tuh harus benar-benar bersabar untuk menghadapi konsumen itu seperti itu. Jadi konsumen itu kan berbeda-beda ya. Ada konsumen yang yang benar-benar detail dalam segala hal gitu. Jadi ada yang memang benar-benar dia itu memang tertarik ke produk. Iya. Ada yang juga yang memang tidak tertarik. Ada yang cuman iseng juga kan, ada kan. Macam ya teman saya ada orangnya ya. Bah Maman namanya ya. Ketua Bamuswari, iseng banget tuh orangnya. Jadi kalau ada sales itu dia panggil salesnya gitu kan, tanya-tanya nomor HP, kalau udah dapat nomor HP udah dia pulang aja, pura-pura kencing gitu kan. Iya. Oke. Biasanya gitu sih kebanyakan. Nanti saya balik lagi ya Mbak, gitu kan ya. Tapi kita harus tahan ya dengan calon konsumen seperti itu ya. Iya. Merasa ini nggak, merasa risih juga nggak kita kalau misalkan ngadepin bapak-bapak atau gimana ya? Kira-kira usia seberapa yang membuat kita segen atau kesal konsumen? Kalau merasa risih ya pasti ya, karena kan kita niatnya untuk berjualan tapi malah nanya kesana kesini terus udah gitu kan ya. Memang tugas kita untuk kalau misalkan ada customer kita harus kasih nomor kita gitu ya, karena kan takutnya kita juga yang edukasi itu kita bukan di toko aja gitu. Berarti jadi bisa ribuan nomor dong ya. Iya, karena kita juga mainnya di sosial media gitu. Jadi selain Facebook, selain, IG gitu. Jadi selain Twitter, datang di customer untuk in-store ke toko, jadi kita tuh bermain dalam ini juga sosial media kayak di sosmed juga ya, biar mencapai target kan. Kayak gitu. Luar biasa. Ini pengalaman yang sangat berarti sekali ya sebenarnya, karena seorang sales itu seperti tadi ditarget dan memang kalau enggak itu N langsung wah benar-benar kacau nih. Ya, tapi saya kira figur tokoh atau peran
yang punya apa ketegaran yang sangat luar biasa itu adalah di sales. Kenapa demikian? Karena dia itu harus masuk kepada semua karakter orang itu harus dia selami kan ya. Betul nggak? Iya. Kalau ada orang pemarah gimana coba? Kalau ada orang yang pemarah, Contoh saya nih, ya datang bos. ya. Nawarin ya. Selamat siang Pak, selamat datang di. Boleh Pak, bisa saya bantu? Pelenung. Ada yang bisa saya bantu Pak? Boleh dilihat-lihat dulu aja untuk barangnya. Ada apa nih Dek? Hah? Dari mana nih? Maaf saya sibuk ya. Nawar-nawar aja dari mana nih? Nawarin apa emang? Ini Pak, kita ada yang terbaru untuk handphonenya, boleh dilihat dulu aja. Oh, udah banyak, saya HP udah 20. Bapak sebelumnya pakai handphone apa Pak? Nggak pakai. Tuh kan luar biasa kayak. Jadi bener-bener saya aja kan bisa kalah barusan, betul nggak? Maksudnya kalahnya jadi sedikit-sedikit kadang-kadang saya jadi akhirnya mengikuti alur apa denger gitu kan. Jadi yang Ini jadi kalau di dunia entertain itu ilmu komunikasinya luar biasa ya. Retorika namanya ya, ilmu berbicara. Jadi kita harus bisa mengambil hati si customer sih sebenarnya, mau karakter customer itu mau sombong gitu kan, biasanya kan suka kayak gitu, mau baik, mau kayak orang yang terburu-buru gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengambil hati si customer supaya bagaimanapun caranya si customer itu bisa masuk dalam. Nih, orang tuh calon konsumen itu kan kadang-kadang yang sibuk juga semacam tadi. Nah, kira-kira butuh berapa lama biar konsumen bisa tertarik? Berapa menit? Kalau misalkan aku sih sekitar 20 menitan itu harus bisa untuk closing. Kita dari pertama kita perkenalan diri sampai ke target akhir itu kita harus bisa langsung closing gitu. Hebat, luar biasa. Cuman 20 menit loh. Iya. Kebanyakan kalau misalkan si customernya detail gitu tentang nanyain spesifikasinya. Kalau dagang perumahan nih, jualan perumahan ya bisa 1 bulan tuh. Kadang nggak dapat konsumen. Iya. Ini 20 menit harus bisa tertarik dan harus bisa closing. Iya. Hah, mantap, luar biasa ya. Sebenarnya ini skillnya luar biasa para netizen. Dan kalau kita pengen tahu orang yang ahli berbicara, ahli dalam retorika, saya kira sales itu pintar. Dan sales itu tidak mengenal lelah, bukan tidak mengenal malu ya, dalam arti begini, dalam kondisi apapun, dalam kesempatan apapun, sales itu harus bisa masuk. Betul nggak? Betul sekali. Gitu. Nih, saya pengen tanya lagi ya, satu lagi. Pernah ada yang nanya nggak, misalkan begini, atau yang ngomong ngajakin kawin atau ngajakin nikah, pernah belum? Kalau misalkan Kenapa ketawa emang dengar? Kalau misalkan customernya kayak yang kayak gitu ya. Misalkan Neng dicanung kau yos gitu kan, misalkan. Pernah nggak? Enggak juga sih kalau misalkan sampai ke situ mah, cuman yang pastilah ada gitu beberapa yang customer yang ngajak kenalan gitu, terus ngajak main apa segala macam. Cuman ya kita harus memang benar-benar harus bisa menjaganya gitu maksudnya. Karena kita niatnya itu untuk berjualan gitu. Tadi saya dengar tadi ada SOP kan ya, standar operasionalnya seperti apa kan. Tadi juga, ada hal juga yang namanya apa, sales itu harus menarik. Ada SOP yang memang menurut Lea melanggar aturan nggak? Coba. Misalkan ya harus pakai celana dalam doang misalkan ya, maaf nih, tapi nggak apa-apa kan. Harus misalkan gimana, seksi atau gimana, atau misalkan rok segini gitu kan. Rok gitu kan, ujungnya harus sampai pantat misalkan. Ada nggak yang sampai gitu yang? Nggak ada sih. Belum pernah. Karena kan kita SOP juga, kita dengan sesuai operasional kerjanya dengan keadaan yang sangat rapi gitu ya Pak. Jadi yang benar-benar SOP bukan itu, Bapak, Om. Oh iya Om. Ya, nanti saya panggil Tante ya. Jadi yang benar-benar untuk segi penampilan itu nomor 1 juga. Tapi nggak pernah ada yang sampai untuk SOP-nya yang melanggar dari melebihi SOP gitu. Iya. Ya, kalau ada yang nyuruh juga janganlah ya. Iya, pastinya. Karena memang tidak ada SOP yang seperti itu. Gitu. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Yang jelas kalau rapi ya. Iya, harus rapi gitu.
Oke, terima kasih Lea ya sudah ngobrol-ngobrol panjang lumayan nih ya buat para netizen. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman Lea ini menjadi bahan ilmu dan juga ada manfaatnya buat para netizen, terutama para pemirsa dari SOS Channel. Oke, dibantu dong rekan-rekannya dong. Semua sales tuh suruh ya. Saya coba bilangin kalau nawarin subscribe gimana coba. Biar banyak subscribe-nya nih. Coba, hai guys, jangan lupa like and gitu kan. Coba nih, dengerin ya. Hai guys semuanya, jangan lupa ya subscribe dan like di my channel SOS Channel. SOS Channel. Oke. Udah segitu. Dan jangan lupa komennya ya. Oke, udah nggak ada lagi. Biar menarik dong. SOS Channel itu seperti apa? Bagus loh itu gitu. Untuk SOS Channel ini sangat luar biasa sekali, terus sangat bagus sekali dan rekomendasi banget untuk kalian yang lagi cari wawasan atau cari ilmu atau misalkan untuk acara-acara talkshow gitu, itu sangat mengasihkan sekali tentunya. Tuh makanya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Di bawah ini. Subscribe itu gratis loh, bener nggak? Iya benar, gratis banget. Tinggal ngandelin jempol kita, tinggal diklik aja. Ya, jadi sayang kalau udah buka nggak subscribe ya. Iya benar banget. Oke, yang subscribe pokoknya saya doain semoga maju terus ya, tetap sehat dan juga banyak rezekinya. Amin. Semuanya. Betul. Oke para netizen, ya perbincangan saya dengan seorang sales yang sangat luar biasa ini, yang sudah malang melintang dalam dunia marketing ya. Iya. Oke, saya kira cukupan sekian ya, dan kita akan ketemu lagi masih tetap dalam gelarannya konten-konten dari SOS Channel ya. Saya Ogi SOS dan saya Lea. Oke, kami undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adieu, 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 adieu.